Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ramdan. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu critical thinking dan juga leadership. Baik teman-teman, teman-teman pernah nanya nggak sih, apa sih critical thinking itu? Apa sih leadership itu? Jadi teman-teman, secara singkatnya, critical thinking itu metode atau cara kita berpikir terhadap satu hal. Contoh kecilnya, ketika kita membaca berita, pasti kita tidak akan menelan berita itu secara mentah-mentah. Kita pasti akan menganalisisnya terlebih dahulu. Berita itu fakta atau tidak, kejadiannya di mana, jam berapa, tanggal berapa. Nah itu contoh simpelnya critical thinking. Sedangkan leadership, seperti apa yang kita ketahui, leader itu memimpin. Kita ambil contohnya Nabi Muhammad SAW. Beliau memimpin seluruh umat di dunia ini. Nah, beliau memimpin dengan semua hal, knowledge, kecerdasan, critical thinking. Jadi pada intinya critical thinking dan leadership itu adalah satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan dan pasti akan terus bersatu. Contoh hal lain, mungkin contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah menanyakan, mengapa harus menyembah berhala? Sedangkan berhala tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu contoh kecilnya. Kita lanjut nih. Manfaat critical thinking dan leadership terhadap kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi, teman-teman, manfaat critical thinking dan leadership sehari-hari, terutama ke saya, contoh kecilnya, dulu saya sering banget main game 2-3 jam atau bahkan begadang sampai malam tanpa mempertanyakan kenapa sih saya harus main game selama itu, apa manfaatnya, bagaimana kedepannya untuk saya. Nah itu contoh kecilnya critical thinking pada kehidupan sehari-hari. Dengan saya bisa atau dengan saya belajar critical thinking, saya bisa mengidentifikasi kenapa saya harus melakukan itu, apa manfaatnya ke kehidupan saya sehari-hari. Dan alhamdulillah sekarang di Tazkiyah ada mata kuliah critical thinking dan leadership yang memperkuat ilmu-ilmu tentang critical thinking. Begitu. Nah, lanjut. Setelah saya mengetahui sedikit tentang critical thinking, saya mulai menanyakan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Mengapa saya tidur larut, mengapa saya main game hingga berjam-jam. Padahal dulu sebelum saya mengenal critical thinking, saya tidak pernah menanyakan hal tersebut. Karena saya berpikir enjoy life tanpa memikirkan apapun. Tapi setelah memikirkannya, hidup saya 180 derajat berubah sangat drastis. Semua hal saya pertanyakan. Everything start with why. Ya, simpelnya seperti itu. Dan untuk leadership, saya pernah ada 1-2 hal kejadian di tempat pekerjaan. Sekarang saya kerja di parfum gitu ya. Dan kebetulan saya sekarang menjadi penanggung jawab maklan, yang berarti saya mempunyai beberapa tim di bawahnya, seperti itu. Kadang ada 1-2 hal kejadian yang mana ada kerjaan yang seharusnya tim saya kerjakan, tapi ketika saya berpikir kembali, mungkin hal ini bisa lebih efektif ketika saya kerjakan dan tim saya fokus mengerjakan apa yang sedang mereka kerjakan. Begitu. Jadi intinya kayak kita memimpin itu, kita akan berpikir untuk sesama, untuk orang lain. Gak mungkin kita bakal berpikir untuk diri sendiri. Karena sejatinya memimpin artinya memandu, seperti itu. Dan mengatur kelompok, seperti itu. Terus yang terakhir ada tentang setelah critical thinking dan leadership, kita korelasikan terhadap design thinking. Karena
sudah pasti berhubungan antara critical thinking dan leadership. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang design thinking ini pada bisnis saya. Yang pertama, empathize. Oke, teman-teman. Jadi dalam empathize ini kita harus memahami nih, apa sih kebutuhan masyarakat. Oh iya, mohon maaf sebelumnya, saya mau punya bisnis parfum. Oke, jadi kita melihat nih, apa sih kebutuhan masyarakat ini. Kita identifikasi itu di awal. Jadi saya mulai melihat nih, apa sih kebutuhan masyarakat, bagaimana sih selera masyarakat di tiap-tiap daerah parfumnya itu. Kadang kan setiap daerah, setiap kota itu berbeda selera parfumnya. Sejauh yang saya identifikasi begitu. Oke, sekarang kita lanjut nih ke define. Kita rumuskan masalah nih. Kira-kira masyarakat itu butuh gak sih produk itu gitu. Terus kenapa customer harus membutuhkan produk itu. Seperti itu simpelnya. Terus untuk idea, munculkan ide. Dari situ saya mulai memunculkan ide-ide kayak seperti halnya tadi, saya menyesuaikan pasar, dimana setiap daerah mungkin mempunyai selera yang berbeda begitu. Terus dari situ juga saya mulai mengedukasi nih, bahwasanya parfum itu berbeda-beda wanginya, bahkan dari notes pun berbeda-beda. Kadang ada orang yang asal beli tanpa mengetahui parfum itu wanginya seperti apa. Dan ada beberapa kasus juga orang yang malah pengen menggunakan aroma perempuan tapi gak mau karena aroma itu udah sangat spesifik untuk perempuan, makanya cowok tuh gengsi buat beli. Nah akhirnya saya memunculkan ide untuk parfum yang unisex, dimana saya branding dari awal bahwa parfum tersebut bisa digunakan untuk semua kalangan, laki-laki, perempuan, dan ya itu doang sih. Terus yang ketiga itu prototype. Prototype sendiri, kita langsung ngetes pasar tentang ide-ide yang sudah kita munculkan tadi. Biasanya saya sampling random dari gak jauh sih, misal ke Jakarta kadang, terus ke Depok, Bekasi gitu. Nah dari situ pun saya menemukan perbedaan nih antara apa yang mereka suka. Dari Jakarta sukanya yang fresh mungkin, dari Depok sukanya yang manis, sedangkan dari Bekasi sukanya yang aromatik, spicy gitu. Nah dari situ pun berbeda-beda. Terus yang terakhir ada tes. Setelah rangkaian yang tadi, maka kita harus melakukan aksi, kita harus tes kemana arahnya, dan apakah sudah sesuai dengan urutan design thinking tadi. Seperti itu simpelnya. Nah mungkin kurang lebihnya cukup seperti itu. Jadi pada intinya design thinking dan leadership itu bakal selalu berhubungan ke semua hal, termasuk ke design thinking tadi. Makanya dari itu kita harus lebih giat lagi belajar bersama-sama tentang critical thinking dan leadership. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.